sahabat fotografi, halo sahabat kreatif, ketemu lagi di O Creative Channel. Halo sahabat fotografi, halo sahabat kreatif. Di edisi kita kali ini, O Creative Channel akan berbagi tips seputar fotografi. Kali ini kita akan belajar still life fotografi. Nah, apa sebenarnya still life fotografi itu? Sahabat fotografi, sahabat kreatif, jadi still life fotografi itu adalah fotografi yang objeknya benda mati, ya, tidak bergerak. Di jenis ini, jadi si fotografer itu juga berperan aktif di sini untuk mengkomposisikan benda-benda atau objek-objek yang akan kita foto itu, sehingga mempunyai suatu komposisi atau tatanan yang memang menarik untuk kita foto gitu, untuk kita framing gitu. Nah, tentunya tidak hanya mengkomposisikan, tapi kita juga mungkin bisa menambahkan sedikit tambahan properti, juga latar belakang atau background, dan tentunya dengan pencahayaan yang baik pula gitu, sehingga secara exposure pun kita bisa menghasilkan sebuah karya fotografi yang menarik. Oke, sahabat fotografi, sahabat kreatif, jadi secara sederhana itulah tadi pengertian dari still life fotografi. Nah, di edisi kita kali ini, seperti sahabat fotografi lihat, hari ini saya khusus menggunakan baju merah. Karena kenapa? Seperti tema kita kali ini, kita akan belajar still life fotografi, dan saya punya objek yang sangat menarik, yaitu mawar merah. Wow. Bunganya sudah kering, tapi tetap judulnya mawar merah, ya. Jadi mawar merah, mawar merah. Oke, di sini saya udah punya beberapa bunga mawar yang, jadi tadi pagi saya sempat beres-beres halaman depan gitu, terus saya melihat ada bunga rose yang memang ya kondisinya sudah mengering, jadi ya saya mau buang. Tapi sebelum saya buang, tadi saya lihat, saya perhatikan kayaknya warna-warnanya cukup menarik gitu untuk kita jadikan sebuah karya fotografi. Oke, jadi kita mencoba berkarya dengan hal yang, maksudnya dengan objek yang sederhana, simple, tetapi bisa menghasilkan karya yang menarik. Oke, tapi sebelum kita memotret, sedikit ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan ketika kita akan memotret dengan konsep still life fotografi. Jangan kemana-mana. Nah, sahabat fotografi, sahabat kreatif, sebelum Anda melakukan pemotretan, saya sarankan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kita harus menentukan objek apa yang akan kita foto. Tentunya objek yang menarik. Berikutnya adalah komposisikan dengan baik. Dirasa jika objek utama kita kurang begitu kuat, mungkin kita bisa menambahkan beberapa properti tambahan untuk menguatkan si objek utamanya. Jangan juga, satu hal catatan, kita menambahkan properti yang berlebihan, karena ya dikhawatirkan nantinya malah objek utamanya tidak menonjol gitu, tidak kelihatan. Terus yang ketiga adalah nah ini, ketika setiap kita memotret, yang namanya cahaya itu wajib kudu ada gitu ya. Jadi nah, cahaya ini kan sebenarnya ada dua sumber cahaya, ada cahaya alami dan cahaya buatan. Ya, tinggal tentukan bagaimana kondisi pada saat kita akan memotret, apakah cahaya alami cukup mendukung untuk melakukan pemotretan, atau sekiranya kurang mendukung, ya kita mau nggak mau harus menambahkan cahaya tambahan, misalkan dengan flash. Dan hari ini karena di studio cuaca cukup mendung, jadi saya akan coba tambahkan menggunakan cahaya buatan. Ya, saya akan tambahkan satu lampu flash saja, seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang keempat adalah teknik kita memoto. Teknik kita memoto ini artinya settingan, ya, lebih ke speednya berapa gitu, bukaannya, aperture-nya berapa, ISO-nya berapa, terus white balance-nya seperti apa gitu ya. Ini sebenarnya kembali lagi ke konsep still life fotografi yang akan kita tampilkan, karena setiap objek yang akan kita foto, setiap karakter benda yang akan kita foto itu mempunyai kebutuhan settingan yang berbeda-beda. Tetapi pada intinya, pada dasarnya adalah yang penting pencahayaannya bagus, settingannya pas. Artinya misalkan kita pengen memperlihatkan ruang tajam, ya sudah, kita kasih bukaan dengan bukaan yang sempit, misalkan
F8 sampai dengan F16 gitu. Tapi ketika kita pengen memperlihatkan objek utama kita dengan begitu menonjol dibandingkan background, artinya kita harus memberikan background yang lebih terbuka, lebar. Artinya kita harus memberikan bukaan yang besar. Jadi misalkan 2,8 atau 3,5 atau 4 gitu ya, sehingga bagian backgroundnya menjadi lebih ngeblur atau bokeh dan objek utama kita kelihatan sangat menonjol. Jadi kembali lagi ke konsep atau foto apa, objek apa yang akan kita foto. Tetapi rata-rata sih kebanyakan still life fotografi biasanya menggunakan bukaan. Kita bicara bukaan itu 5,6 sampai dengan ya bisa sampai 16 juga sih sebenarnya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah picture style-nya. Kalau saya sih biasanya menggunakan standar saja karena saya pengen memberikan kontras cahaya yang baik terhadap objek yang akan kita foto, seperti itu. Jadi itu tadi 4 hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan pemotretan dengan konsep still life fotografi. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekannya. Kita akan belajar bersama dengan objeknya adalah bunga mawar yang sudah kering. Nah, seperti saya bilang tadi, kita akan memotret dengan menggunakan cahaya tambahan, ya, satu lampu flash seperti ini, dan settingannya juga tidak terlalu simple saja. Saya hanya menggunakan satu lampu flash dan juga reflektor. Saya pakai reflektor, ya. Nah, reflektor ini karena ini ada warna coklat yang menarik buat saya, jadi akan saya perkuat dengan menggunakan reflektor yang warna gold, ya. Jadi saya akan pakai reflektornya yang warna gold, ya, yang warna gold, bukan yang silver, sehingga si warna brown atau coklat dari bunga ini akan lebih kental gitu, warnanya akan lebih kelihatan, akan lebih kuat gitu secara saturasi warnanya. Jadi saya menggunakan satu lampu flash dan satu reflektor. Settingannya ya seperti ini, seperti yang sahabat fotografi lihat semua. Dan juga untuk background saya akan menggunakan ini sebenarnya kertas-kertas daur ulang saja. Saya suka kertas ini karena dia mempunyai tekstur yang menarik, ya, tekstur yang menarik, juga warna-warnanya sangat natural. Ini misalkan saya, nah, karena ada warna merahnya, saya akan coba pakai background yang lebih mendekati biar selaras gitu. Jadi pakai warna yang merah marun dan agak kecoklatan seperti ini. Nanti kita akan settingkan. Jadi ya sederhana saja, ini banyak dijual di mana-mana juga kertas daur ulang seperti ini, dan harganya juga relatif tidak mahal, ya. Jadi ketika kita berkarya, pada intinya sih yang penting kreativitas kita, ya. Untuk yang tidak mempunyai lampu tambahan, sebenarnya pemotretan ini pun misalkan ketika di luar mendung atau cahaya kurang mendukung, tetapi masih ada cahaya yang masih kita bisa gunakan, kita bisa menempatkan objek kita itu di samping jendela, ya. Jadi cahaya dari luar masih bisa kita gunakan untuk pencahayaan utamanya, seperti itu. Oke, sangat simpel, sangat mudah, dan kita bisa menggunakan barang apapun untuk kita berkarya dengan konsep still life fotografi. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, itu tadi tips singkat mengenai seputar belajar still life fotografi. Jadi bagi Anda yang hobi motret tetapi mungkin belum bisa bepergian jauh, karena bagaimanapun juga situasi sekarang ini di saat COVID-19 masih terus istilahnya secara grafik tuh naik turun, kadang tidak bisa diprediksi apakah kita aman untuk bepergian jauh gitu, apakah kita aman untuk bisa jalan-jalan. Nah, sebenarnya kerinduan kita, kehausan kita untuk
untuk tetap berkarya. Tentunya bagi teman-teman yang senang motret, ya kita bisa lakukan di rumah dengan menggunakan konsep still life fotografi. Nah, bagi teman-teman sahabat fotografi yang mau menambahkan, mungkin ada tambahan atau hal-hal yang memang terlewatkan tadi, silahkan bisa menambahkan di kolom komentarnya. Jadi saya akan sangat senang ketika kita bisa berdiskusi dan untuk kita saling menambah wawasan di seputar dunia fotografi. Sekali lagi terima kasih yang sudah stay tune di O Creative Channel, dan juga bagi yang belum subscribe silahkan subscribe O Creative Channel, karena O Creative Channel akan selalu berbagi cerita, pengalaman, hal menarik seputar dunia seni, fotografi, dan kreativitas lainnya. Tetap semangat, tetap kreatif. Terima kasih dan sampai jumpa.